Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisna Kamila, mahasiswi IAIN Pekalongan. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video berisi wawancara tentang fikih, khususnya bab haid dan isti'adhah, untuk memenuhi tugas UTS tahun 2020 dengan dosen pengampu Pak Imam Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisna Kamila, mahasiswi IAIN Pekalongan. Di sini saya akan mewawancarai narasumber saya mengenai fikih, khususnya dari bab haid dan isti'adhah. Berikut wawancara saya dengan beliau. Yang pertama, saya ingin bertanya bagaimana jika ada seorang perempuan yang haid dan ada tugas dari sekolahnya untuk membaca atau menghafalkan Al-Quran, apakah boleh perempuan itu menghafalkan Al-Quran atau bagaimana? Seorang yang masih dalam keadaan hadas, yaitu dalam hal ini berarti orang yang haid. Nah, ketika orang haid itu diharapkan untuk membaca Al-Quran, untuk memegang mushaf, untuk menghafalkan. Nah, terus pertanyaannya bagaimana hukumnya kalau seorang murid atau santri yang haid terus disuruh untuk menghafalkan atau membaca Al-Quran. Di sini kalau menurut mazhab Syafi'i, itu seseorang yang masih dalam keadaan haid terus mempunyai niat untuk menghafal atau membaca Al-Quran itu dihukumi haram. Tidak kalau orang yang haid atau yang masih mempunyai hadas, dia mempunyai niat untuk berzikir, itu tidak apa-apa. Tapi kalau niatnya untuk menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, itu tidak diperbolehkan. Hanya saja caranya untuk agar seorang murid tadi niat untuk menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, itu diperbolehkan ketika dia memakai mazhab Maliki. Dalam hal ini mazhab Maliki mutlak diperbolehkan bagi orang yang haid untuk membaca Al-Quran. Maka ketika seorang murid tersebut mempunyai tugas menghafal atau membaca Al-Quran, maka bisa untuk dalam hal ini darurat bisa untuk berpindah mazhab dengan cara membaca Al-Quran diganti dengan mazhab Maliki. Yang kedua, ketika sedang haid, ada anggota badan yang terlepas, misalnya saat menyisir ada rambut yang rontok atau memotong kuku, apakah itu harus dimandikan saat suci atau dibiarkan? Seorang yang dalam keadaan haid, dalam keadaan hadas besar, itu tidak dihukumi haram untuk memotong kuku atau memotong rambut, akan tapi dihukumi makruh. Jadi makruh bagi orang yang masih dalam keadaan haid itu memotong rambut atau memotong kuku. Berarti kalau makruh itu tidak dihukumi haram. Jadi bukan saat Nah, terus bagaimana? Apakah rambutnya itu harus wajib dikukukan atau disucikan? Tidak perlu. Dalam hal ini tidak perlu rambut yang masih dalam keadaan haid terjatuh ataupun kuku yang sudah terpotong, berarti sudah terlepas dari badan, itu tidak wajib untuk disucikan nanti ketika kita itu suci. Ketika orang yang itu sudah suci, terus nanti rambut-rambut yang jatuh atau rambut-rambut yang sudah terpotong, yang ketika jatuh atau terpotongnya atau yang dipotongnya itu pada waktu haid, itu tidak perlu untuk disucikan ketika kita itu suci. Akan tetapi dilanjutkan tadi rambut yang terpotong atau kuku yang dipotong dalam waktu kita itu dalam keadaan haid, itu dilanjutkan untuk ditanam di dalam tanah sampai anak itu termasuk daripada Allah. Nah, jadi yang wajib disucikan adalah seluruh tubuh yang masih melekat. Dalam hal ini berarti ketika kita itu sudah waktunya mandi, tidak boleh kita itu terus bagian anggota yang masih mendadak itu kita dilarang, tidak boleh, kita harus wajib diambil juga semua. Jika kita sudah tidak haid, berarti sudah benar-benar suci. Jika kita lihat dengan kapas, kalau kapasnya itu sudah kuning, berarti kita sudah wajib untuk mandi besar menghilangkan haid tersebut. Tapi ketika kita mandi, berarti semua anggota badan kita harus dibasuh semua, baik itu rambutnya, itu kuku yang masih menempel di anggota badan itu wajib untuk dibasuh semua. Beda kalau yang tadi yang rambut atau kuku yang sudah terjatuh atau sudah lepas dari badan tapi sebelum kita mandi, maka itu tidak wajib untuk dimandikan. Wajib tapi yang disilakan
sholat maka harus di awal waktu. Jadi ketika masuk waktu sholat maka dia harus cepat-cepat untuk melakukan wudhu, terus melakukan sholat, yang mana itu dia harus membersihkan semua najis-najis yang ada. Setelah membersihkan najis yang ada, dia wajib untuk menyempel dengan kapas, terus diberikan pembalut. Setelah itu dia wudhu. Jadi dalam keadaan setelah dia wudhu mau sholat itu benar-benar apa itu darahnya tidak keluar karena sudah diikhtiari dengan pembalut dan dengan apa itu kapas dan pembalut. Jadi dia semaksimal mungkin. Nah ketika sudah semaksimal mungkin kok keluar darah, maka itu dipakai dalam arti tidak perlu untuk mengulang sholatnya kembali. Beda kalau dia itu ketika mau melakukan sholat terus dia wudhu tapi dia tidak apa itu membersihkannya tapi tidak disemprot dengan kapas ataupun pembalut, maka ketika dia sholat di tengah-tengah sholat keluar darah maka dia wajib kembali untuk mengulang wudhunya, membersihkan kembali dari awal. Nah, akan tetapi kalau dia itu dalam keadaan puasa maka tidak wajib untuk menyempol dengan kapas. Karena apa? Karena kalau dalam keadaan puasa kalau menyempol dengan kapas itu berarti membatalkan puasa karena masukkan sesuatu kemudian. Kalau dalam keadaan puasa maka dia cukup membersihkan kemampuannya saja terus dengan membalut, tidak perlu dimasukkan kapas ke dalamnya. Nah, terus bagaimana kalau punya orang yang apa itu yang istihadah ini, orang yang istihadah ini hukumnya sebagaimana yang dari hadas membeset, langsung hadasnya sebagaimana orang yang beset. Kalau beset ini hukumnya tidak sama dengan orang yang istihadah. Sholatnya orang yang istihadah itu 1 kali wudhu untuk 1 kali sholat fardu. Jadi untuk zuhur berarti dia hukumnya hanya untuk sholat zuhur saja. Ketika dia akan melakukan sholat asar berarti dia juga harus melakukan wudhu kembali. Jadi 1 wudhu untuk 1 kali sholat fardu. Beda untuk sunnah. Kalau untuk kesunahan nggak apa-apa. 1 kali wudhu untuk beberapa kali sholat sunnah itu diperbolehkan. Tapi untuk sholat fardu itu tidak diperbolehkan untuk didouble. Berarti 1 kali wudhu tapi untuk sholat zuhur, asar, maghrib bisa tidak diperbolehkan walaupun belum batal. Dalam hal ini berarti dalam sholat misalnya ada ini 1 kali wudhu untuk 1 kali sholat fardu khusus yang itu saja. Nanti zuhur dia 1 kali wudhunya, terus ketika masa asar berarti dia untuk kembali melakukan wudhu kembali. Begitu juga maghrib dia kembali dengan wudhu yang awal, terus isya dia juga kembali wudhu, subuh juga kembali wudhu. Kecuali untuk kesunahan itu bisa beberapa kali kesunahan. Satu untuk sunah-sunah untuk sholat sunah dia mau melakukan sunah misalnya sunah duha, sunah apa itu hajat, berarti 1 kali itu bisa untuk beberapa kali sholat sunah. Tapi untuk sekali sholat wajib maka 1 kali wudhunya untuk 1 kali sholat itu saja. Saya mungkin ada tambahan lagi. Terus kenapa harus di awal? Karena orang yang istihadah itu kan selalu keluar darah. Kalau di apa itu di air kan melanggar masyarakat, makanya agar tidak keluar darahnya terus-terusan diusahakan atau di apa itu orang yang istihadah itu harus melakukan sholat di awal waktu, kecuali menunggu jamaah tidak apa-apa. Menunggu jamaah berarti kalau tidak menunggu jamaah maka ketika wudhu ya harus langsung melakukan sholat. Kalau seorang tidak melakukan sholat berarti dia jauh tapi kalau nunggu sampai setengah jam maka harus kembali melakukan wudhu kembali. Jika kalau untuk menunggu jamaah sama dia sudah selesai wudhu, sudah bersihkan semua, mau melakukan jamaah sholat menunggu itu tidak apa-apa saja. Saya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raisa Kamila, mahasiswi IAIN Pekalongan. Di sini saya bersama narasumber saya, Bu Istiqomah, ingin menanyakan mengenai fikih, khususnya bab haid. Berikut pertanyaan. Ya Bu, pertama saya ingin bertanya, bagaimana jika ada seorang perempuan yang dia haid, terus kebetulan di sekolahnya itu ada tugas hafalan atau membaca Al-Quran, itu boleh nggak sih perempuan itu menghafalkan ayat Al-Quran? Secara hukum itu tidak bisa, karena ayat Al-Quran itu kan dan harus kita itu mengandung suci untuk maka di dalam sekolah itu jika ada hafalan Al-Quran di situ salah satu anak yang masih penting untuk hafalannya. Pengalaman saya sendiri waktu di sekolah MTS itu jika dalam keadaan haid maka hafalan itu ditunda untuk lain waktu, karena sebaiknya memang untuk membaca Al-Quran itu harus dalam keadaan suci gitu. Tapi ada salah satu ulama
yang memperbolehkan, tapi dengan niat zikir. Tapi ketika anak itu ragu-ragu untuk membacakan ayat Al-Quran, kalau tidak punya air wudhu, kadang ragu, itu lebih baik jangan, karena keraguan itu bisa menimbulkan eh, ketidak sahnya dalam membaca Al-Quran itu dengan baik, karena masih ada sifat ragu. Jadi lebih baik jangan. Berarti kalau misalnya mau ada hafalan ya gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya itu gimana Bu? Kayak misalnya harus hari itu. Kalau memang terpaksa harus hari itu dan salah satu gurunya yang mampu Al-Quran itu, ya sudah, kamu diniati zikir, ya terpaksa memang harus dengan niat zikir. Selanjutnya ya, yang kedua, apabila ada perempuan yang haid, kemudian dia itu kayak rambutnya rontok atau sengaja memotong kuku, itu rambut sama kukunya itu baiknya disimpan terus kemudian diikutsertakan mandi pas mandi janabah, atau biarkan dibuang ke apa gitu. Kalau orang dalam keadaan haid itu semua anggota tubuh itu masih dalam keadaan kotor, ya. Dan lebih baik jangan memotong. Kalau memang ada sesuatu yang mengakibatkan jatuhnya benda dari anggota tubuh, misalkan rambut, kita tidak sengaja dan tidak tahu apakah ada yang jatuh atau tidak. Seandainya keadaannya jatuh kita tidak tahu, itu tidak apa-apa. Tapi seandainya kita sengaja memotong atau menyisir rambut dengan ada rambutnya yang jatuh, yang lepas, dan memotong kuku itu sengaja, berarti harus disimpan. Kalau memang dia takut ketika dalam suci itu lupa, lebih baik disucikan dengan niat mensucikan anggota tubuh. Berarti sebelum selesai nggak apa-apa. Nggak apa-apa, disucikan dulu, tapi tetap dengan air mengalir. Tetap dengan air mengalir, disucikan dengan niat mensucikan anggota tubuh. Gitu. Gitu pun anggota yang lain kayak misalnya, mungkin kadang bibir kering dilepas. Itu nggak boleh. Ya, misalkan ada kulit, ya, ada kulit yang mengupas sedikit, itu dibiarkan saja. Menunggu sampai kita suci. Dan lebih baiknya lagi itu dalam keadaan haid tidak usah memotong kuku atau memotong kulit yang terkupas, itu lebih baik jangan, karena mengkhawatirkan kita lupa lupa untuk mensucikannya. Kalau bisa pun kita tidak usah sisiran, itu kalau kita tahan. Tapi kadang kita untuk 1 minggu nggak tahan, ya nggak tahan, terasa gimana gitu, ya kita sisiran dengan pelan-pelan, hati-hati, dan disimpan. Kalau takut nanti lupa, lebih baik disucikan dulu. Tapi yang lebih bagusnya disimpan, terus nanti disucikan bersama-sama ketika kita suci. Yang terakhir ya, apakah harus seorang perempuan yang istihadah itu sholatnya itu harus tepat waktu? Misalnya kalau misalnya kita kan yang suci, sholatnya lagi ada perlu, nanti dulu nggak apa-apa. Nah kalau misalnya istihadah itu harus tepat waktu, habis hadan langsung sholat gitu. Kalau orang perempuan dalam keadaan istihadah itu kan suatu penyakitnya, itu memang diwajibkan mensegerakan melakukan sholat. Ketika kita dalam keadaan istihadah, untuk segera ambil air wudhu dan untuk menutupinya, ya. Dan segeralah melakukan sholat. Karena kenapa kok harus melakukan sholat terlebih dahulu, tidak mundur-mundur waktu? Karena dalam kita sudah dipanggil, ya, kita sudah dipanggil ada, walaupun itu orang tidak istihadah, memang kita diwajibkan untuk mensegerakan sholat, apalagi itu istihadah. Istihadah itu kalau orang langsung ambil air wudhu dan langsung sholat, itu insya Allah dalam keadaan itu masih ada jeda, mungkin darah itu belum keluar banyak. Takutnya kalau nanti itu darah masih mengalir terus.
yang pernah saya komunikasi dengan teman saya waktu di pondok itu begitu. Pernah dia melakukan dalam keadaan istiadah langsung ambil air wudhu, itu memang ketika dia selesai sholat, alhamdulillah belum keluar gitu. Dan pernah dia kadang kan mencoba ya, walaupun kita sudah tahu hukum bahwa kalau istiadah cepat-cepatlah melakukan sholat, ketika dia coba kalau kita menunda sedikit jarak berapa menit lah atau beberapa menit itu, katanya kok itu memang darah itu mengalir terus tanpa ada jeda untuk seperti ya pokoknya seperti main, karena itu kan mengalir terus itu memang dihukum itu memang harus yang istiadah harus langsung melakukan sholat jika waktu sholat sudah datang. Terima kasih ya atas penjelasannya. Mungkin itu cukup Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roisna Kamila dari mahasiswi IAIN Pekalongan. Di sini saya bersama Bu Lili ingin mewawancarai beliau mengenai bab haid, khususnya bab haid dan istihadah ya. Yang pertama saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Ibu jika ada perempuan yang haid, kemudian ada tugas dari sekolahnya untuk membaca atau menghafalkan Al-Quran, itu boleh atau enggak? Ya, kalau hukum aslinya ya, untuk perempuan yang sedang haid ya, itu kan berarti dia masih dalam keadaan mempunyai hadas besar. Itu memang diharamkan untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Tetapi kalau memang itu ada tugas dari sekolahan ya, ada tugas misalnya kalau sekarang kan itu banyak TPQ ya, pas ada keadaan di situ sidang tahsis, otomatis kan dia harus membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau memang itu dari tugas sekolahan, itu kita niatnya zikir. Itu kan memang ketemono ujian ya, kalau seandainya anak itu kok tidak membaca kan makanya anak itu tidak mendapat nilai, maka gurunya kan tidak tahu dia itu bisa baca Al-Quran atau tidak. Kita niatnya berzikir, atau juga lafaz-lafaz yang sudah biasa seperti Bismillahirrahmanirrahim, itu kan juga termasuk ayat-ayat Al-Quran, tapi kan itu sudah merupakan zikir kita biasa sebagai umat Islam kan. Mau mengerjakan segala sesuatu Bismillah, sesudah mengerjakan segala sesuatu Alhamdulillah. Ada orang meninggal, kita juga mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kalau menurut sepengetahuan ya saya, itu tidak apa-apa kalau memang itu tugas dari sekolahan sebagai ujian atau sebagai sebagai ujian atau sebagai guru, tugas biar guru itu tahu kalau anak ini benar-benar bisa membaca Al-Quran. Selanjutnya yang nomor 2, bagaimana apabila seorang perempuan yang haid anggota badannya itu terlepas, misalnya kayak rambutnya rontok saat disisir atau sengaja memotong kuku, itu boleh atau enggak? Terus kalau misalnya terlanjur itu dikumpulkan dulu, habis itu dimandikan atau boleh dibuang gitu saja? Untuk masalah kuku, rambut atau anggota lainnya yang terpotong itu yang bahi, kalau di situ ya di kitab-kitab yang pernah saya pelajari itu kata-katanya yang bahi itu sebaiknya. Berarti kalau sebaiknya itu sebagai seorang wanita yang masih dalam keadaan haid itu sebaiknya tidak memotong kuku, sebaiknya tidak memotong rambut atau memotong anggota yang lain. Kalau ternyata sudah terlanjur dipotong, tidak usah disucikan ikut dimandikan bersama, cukup ya sudah dibuang, tidak apa-apa, karena anggota itu sudah terlepas. Yang bahi itu sebaiknya kalau dia masih haid tidak memotong kuku, tidak memotong rambut. Tapi kalau ternyata dia sudah terlanjur seandainya lupa, itu tidak usah disucikan bersama ketika mandi menghilangkan hadas besar dari haid. Yang terakhir ya Bu, kalau ada yang istihadah, itu tuh ada yang mengatakan harus segera melaksanakan sholat fardu. Ya memang mau yang istiadah atau enggak memang harus segera. Tapi kalau misalnya lagi ada
ada acara terus akhirnya yang istiadah itu menundanya, itu boleh tidak? Untuk masalah melaksanakan sholat itu kan sebaiknya memang harus tepat waktu ya. Tapi seandainya kok ada, walaupun di situ seandainya dia itu kok mau menunda, berarti kita harus punya niat, punya azam. Seandainya masuk waktu zuhur ya, sebagai seorang muslim baik itu yang istihadah atau tidak, itu kan dianjurkan untuk melaksanakan sholat pada awal waktu. Tapi seandainya dia tidak bisa, itu dianjurkan untuk mempunyai azam itu mempunyai niat, oh saya nanti akan melakukan sholat zuhur jam berapa atau setelah acara ini selesai. Kalau sepengetahuan saya, kalau orang istihadah itu kan berarti orang yang daimul hadas itu orang yang mempunyai hadas, tidak seperti orang yang sehat. Itu diwajibkan wudhunya setelah masuk waktu. Kalau bagi orang yang sehat, bukan orang istihadah ya, itu kan tidak diwajibkan wudhunya masuk waktu. Berarti seandainya kok belum zuhur, belum masuk waktu zuhur, dia sudah wudhu, itu wudhunya sah. Tapi kalau bagi orang yang masih istihadah, orang yang daimul hadas, itu diwajibkan wudhunya harus sudah masuk waktu sholat. Berarti nek mau sholatnya sholat zuhur, harus sudah waktu zuhur itu datang, tiba baru dia melakukan wudhu. Nek bagi orang yang sehat kan tidak diwajibkan, tapi nek bagi orang yang masih istihadah, orang beser, yang penyakitan beser, itu harus sudah masuk waktu. Dan setelah wudhu dia tidak boleh kotomono, tidak boleh seperti orang yang sehat, apa isi pak nyantel ke kelambi, apa pak ngentasi jaret, itu tidak boleh. Setelah wudhu harus segera melakukan sholat. Dan wudhunya pun kan berbeda dengan orang yang sehat. Niatnya nawaitu wudu'ah listibahati fardhis sholah. Ya mungkin itu sing kula ngertos ya. Tersuwun Bu, terima kasih atas waktu dan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisna Kamila. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai guru saya, yaitu Pak Zidni, mengenai fikih, terutama khususnya di bab haid dan istihadah. Ibu wawancara saya. Pak, pertama yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana jika ada seorang perempuan yang haid dan di sekolahnya itu dia mendapat tugas untuk membaca atau menghafalkan ayat-ayat. Bagaimana hukumnya, apakah dia boleh menghafalkan ayat tersebut atau untuk masalah haid ya, ketika seorang perempuan dalam keadaan haid itu kan berarti dalam kondisi yang tidak suci. Dalam kita pikir ya, dapat boleh kita bisa jelaskan bahwasanya larangan ketika seseorang haid diantaranya yang pertama tidak boleh membaca atau menghafal. Tapi larangan tersebut sebenarnya di dalam hadis baik. Dalam hadis ya yang menjelaskan itu sebenarnya hadisnya tidak sahih. Artinya itu menjadi permasalahan masih belum jelas artinya subhat. Tapi ya kita sebagai seorang muslim ya, yang mana ya kita mengambil sesuatu yang baik ya, lebih berhati-hati lah. Berhati-hati bahasanya ya mending jangan ya. Kalau tidak ada apa-apa. Nah, ini ada penjelasan lain yang menjelaskan kalau semisal ada sesuatu tertentu ya, apakah itu ujian ataupun yang berhubungan dengan kegiatan sekolah ya, seperti suruh menghafal ataupun mengumpulkan tugas di waktu itu ya, tidak ada waktu lain semisal harus setor ayat apa kan kayak gitu ya, itu adalah membolehkan karena dalam keadaan tertentu. Tapi kalau masih bisa di waktu yang lain, misal gurunya memperbolehkan lebih baik. Untuk yang kedua, ketika ada perempuan yang tidur haid, kemudian ada anggota badannya yang terlepas, misalnya dia menyisir rambutnya atau contoh atau memotong kuku, itu punya apakah harus disimpan terlebih dahulu kemudian diikutkan lagi atau dibiarkan saja? Itu
pernyataan itu ya, pertanyaan tadi itu sebenarnya kan ada dalam kitab ya Ulumuddin ya, yang menjelaskan bahwasanya seseorang yang haid ya, atau yang haid ya, kemudian yang melakukan haid kemudian rambutnya terlepas atau tubuhnya dipotong itu nanti di akhirat akan ditanyakan pertanggungjawabannya ya. Kalau tidak disucikan nanti di akhirat tubuhnya itu seperti orang yang membuat dosa, katanya seperti itu. Jadi dalam kitab Ulumuddin itu tidak dijelaskan secara detail maka seperti itu. Padahal kan setiap orang itu dalam keadaan suci, ya kan. Cuman ini kalau rambut rontok ataupun putus itu kan memang suatu kewajaran. Karena kita kalau menyisir rambut itu kan otomatis pasti ada yang terlepas. Karena rambut itu gampang terlepas. Kalau kuku memang masih bisa dihindari. Kalau kita lihat ya nggak usah lah ketemu kuku dulu, tapi kalau rambut kadang kita mandi atau keramas ya haid nggak boleh. Maksudnya ketika kita sisir gitu kan otomatis pasti ada yang terlepas. Nah, pernyataan itu sebenarnya tidak bisa dijadikan sebuah hujah ya, karena belum jelas juga. Nah, kalau itu terpotong ataupun terlepas ya nggak usah dimandikan, nggak apa-apa. Memang di Ulumuddin dijelaskan seperti itu, alasannya kalau tidak disucikan nanti dianggap itu akan ikut, tapi ikut ke orang tersebut dengan keadaan suci, berarti dalam keadaan kotor najis. Tapi itu tidak, karena sejatinya seseorang itu dalam keadaan suci ya, gitu. Apa itu juga di dalam satu saat ini saat ya, ini apa kan nggak perlu diinginkan, karena kan itu sesuatu yang itu memang hal yang mudah lepas, itu yang nggak bisa dipungkiri ya. Kalau kita kumpulkan kadang ya lepasnya di mana ya, kita apa membuat apa ya, lepas itu aja atau lepas kan nggak tahu ya kan, kita akan lepas dulu ya. Ketika kita sudah suci ya kita mandi seperti biasa, nggak usah itu yang lepas dulu kan terus kita mandi, artinya nggak usah yang terpotong itu ikutkan mandi, nggak usah. Itu juga nggak ada perintah dalam Al-Quran atau hadisnya yang jelas ya. Yang terakhir, apakah seorang yang istihadah itu harus menyegerakan sholatnya? Bagaimana kalau dia mungkin menunda waktu sholatnya karena ada halangan? Istihadah itu dalam kotor ya, keluar di saat kebiasaan haid ya. Kalau orang haid biasanya 6 hari atau 7 hari, kalau sudah tahu kebiasaannya seperti itu, artinya ketika 6 hari sudah biasa, berarti hitungan setelah 6 hari itu maksudnya ya, istihadah ya. Jadi orang istihadah itu bisa disamakan dengan orang yang suci, jadi dia diwajibkan sholat ya. Namun sholatnya sebelum sholat harus mandi dulu, kemudian wudhu. Terkait pertanyaan tadi, apakah harus disegerakan ya kan? Ini cara sholat dalam istihadah itu ada dua. Yang pertama, ketika orang itu istihadah sudah masuk waktu sholat, dia mandi kemudian melaksanakan sholat. Dulu katakanlah masuk waktu dia mandi kemudian sholat, wudhu terus sholat. Dia masuk waktu asar, kemudian dia sholat asar, mandi, wudhu, sholat asar. Seperti itu. Artinya itu memakan banyak waktu, mandinya jadi 2 kali kan ya, kalau di awal ya kan. Tapi yang kedua ini sholat zuhur dan asar dijadikan satu di sholat. Artinya sholat zuhurnya diakhirkan, kemudian mandi dulu, wudhu, sholat zuhur, sebentar lagi kan masuk sholat asar, jadi sekalian sholat asar. Itu lebih baiknya seperti itu, dan jelas seperti itu. Jadi di antara dua itu, kalau yang pertama mendahulukan sholat ya di awal, tapi kan kalau kita tidak mandi lagi, artinya kan itu waktunya masih panjang, nanti keluar lagi ya kita mandi lagi ya kan, bahwa sholat yang berikutnya ya. Kalau yang kedua ini kan biar kita jaga-jaga, kita sudah mandi dan itu jadi bisa langsung sholat 2 kali, nggak nunggu lagi waktu yang panjang lah. Misal sholat di awal kan dulu kita mandi dulu ya kan, karena kita sudah suci kan, suci. Kita mau sholat asar, ternyata setelah sholat dulu mau masuk di asar
darahnya sudah keluar lagi, kita mandi lagi. Jadi dari dua itu yang paling baik atau yang dilanjutkan biasanya yang kedua itu jamak sholatnya, berikutnya dilanjutkan, kemudian sekalian sholat asar, itu juga dengan maghrib sholat asar. Kalau subuh ya satu nggak bisa diputus nanti sholat itu. Yang pertama itu mungkin kan kenapa kok di awal ya kan, karena didahulukan. Kalau didahulukan itu memang ya kalau kita memang nggak ada halangan atau apa, memang sholat itu anjurannya memang lebih baik dilaksanakan di awal. Ya, dalam waktu yang dijelaskan tidak boleh mengakhirkan sholat. Jadi lebih baik ya, ketika istirahat itu ya. Yang kedua itu tadi ya, laksanakan sholat itu berdasar ya, di jamaah biar sekalian. Masih ada mungkin itu ya. Lebihnya itu. Terima kasih untuk waktu dan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Kamila, mahasiswa IAIN Pekalongan. Di sini saya akan mewawancarai beliau Bu Kuswanti mengenai fikih yakni bab haid. Berikut wawancara saya kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya mengenai bab haid. Yang pertama, bagaimana hukumnya seorang perempuan apabila dia sedang haid, kemudian ada tugas sekolah untuk membaca Al-Quran, apakah diperbolehkan membaca Al-Quran atau tidak? Bukan membaca Al-Quran terkait atau ayat ya. Itu kalau ayat Al-Quran itu murni dari bahasa Arab, itu diharamkan buat kita untuk membaca Al-Quran. Tapi kalau menggunakan ayat Al-Qurannya yang berupa LKS atau ada sekarang kan banyak ayat Al-Quran yang menggunakan Latin, huruf Latin atau huruf bahasa Indonesia, itu bukan dinamakan dengan Al-Quran, jadi kita bisa membacanya pada waktu kita sedang dalam kondisi haid. Yang memang tidak boleh dilakukan untuk orang yang haid itu membaca Al-Quran yang murni menggunakan bahasa Arab. Selanjutnya, bagaimana kalau seorang wanita haid dia menambah kuku atau menyisir rambut kemudian rambut seperti itu, apakah kuku dan rambutnya dilumpuhkan kemudian dimandikan atau biarkan saja? Itu khilafnya sebetulnya tidak ada dasar hukumnya, tidak ada dasar hukumnya. Yang ada dasar hukumnya itu apabila perempuan haid itu diharamkan bagi orang perempuan yang sedang haid untuk melakukan hubungan suami istri kalau memang sudah punya suami. Itu larangannya di situ. Tapi untuk memotong kuku, rambut itu banyak beberapa pendapat karena tidak didasari pada dasar Al-Quran. Ada yang diperbolehkan. Ya. Yang terakhir ini Bu, kalau misalnya sedang istihadah itu boleh nggak sih sholatnya sedikit ditunda, maksudnya nggak cepat-cepat waktu kan? Ada yang bilang kalau lagi istihadah itu harus misalnya adzan langsung sholat begitu, bagaimana? Sebetulnya yang namanya istihadah itu darah yang memang keluar yang bukan waktu haid kita keluar. Jadi seperti kurang dari 1 hari atau 24 jam, 1 hari 1 malam, ya diperkirakan 8 jam atau 5 jam sudah berhenti. Itu namanya darah istihadah, berarti orang itu yang meninggalkan sholat wajib mengqadanya. Nah, sementara kalau kita hitung dengan menggunakan hitung hari, itu kalau orang itu masih mengeluarkan darah melebihi dari 15 hari, itu berarti darah istihadah itu kalau memang disambungkan dengan sama kita pipis. Makanya cara mensucikannya tidak harus mandi, hanya cukup diwabi'i saja, terus kita ambil air wudhu. Nah, untuk bisa menahan itu supaya tidak keluar, ada tips yang memang harus kita lakukan bagi perempuan istihadah itu. Kita ambil kapas pada waktu vagina kita sudah dibersihkan, disucikan untuk pengambilan air wudhunya. Ambil kapas dulu sebelum mengambil air wudhu. Ambil kapas dulu, kemudian ditutup. Kalau memang itu sakit tidak harus ditutup. Kalau
pas disumpal kok ternyata sakit, nggak harus disumpal. Hanya bagi perempuan yang sedang istihadah itu kalau memang merasa sakit, bersihkan cepat pakai celana dalam, kemudian ambil air wudhu, dan setelah itu lakukan salat. Itu pun sholat apabila sudah datang waktu sholat. Jadi kalau belum datang waktu sholat, tidak ada masalah, tidak ada kewajiban untuk sholat. Nah, orang istihadah itu memang kalau waktunya sudah datang, cepat bersihkan semuanya. Nah, dalam masalah bisa melakukan. Jadi dengan cara mencoba dulu. Nah, kira-kira keluar tidak tuh sumpalan masih. Nah, kalau masih keluar, kemudian sampai menetes, itu rusak semua itu. Jadi betul-betul harus, itu pun kalau memang ternyata tidak merasakan sakit. Makanya tidak ada kewajiban harus disumpal. Kalau memang nyatanya yang jelas bagaimana sudah waktunya sholat, cepat-cepat bersih-bersih, pakai celana dalam, ambil air wudhu, lakukan untuk sholat. Tidak harus menunggu imam. Mungkin lebih baik sholat sendiri. Iya, memang diwajibkan untuk sholat sendiri. Atau lebih baik Terima kasih atas penjelasan. Demikianlah hasil wawancara saya dengan 5 narasumber yang mana dapat saya simpulkan bahwa untuk pertanyaan pertama mengenai membaca atau menghafalkan Al-Quran di saat haid itu dapat diniati untuk berzikir, itu untuk pendapat yang memperbolehkan, dan ada pula pendapat yang tidak memperbolehkan. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua mengenai rambut atau kuku yang dipotong saat sedang haid, ada yang mengatakan tidak perlu untuk disimpan dan dimandikan, ada yang mengatakan untuk dimandikan juga saat haid selesai. Namun semuanya berpendapat lebih baik untuk tidak memotong kuku ataupun anggota yang lainnya di saat sedang haid. Dan yang terakhir mengenai istihadah, mereka berpendapat bahwa lebih baik disegerakan karena saat wanita sedang istihadah itu artinya wanita tersebut darahnya masih terus keluar, jadi lebih baik untuk mendahulukan sholatnya. Sekian dari saya.